Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya record. Materi yang pertama ini adalah tentang pengantar kualitas lingkungan. Tadi jadi di pengantar ini saya lebih menjelaskan tentang makna dari ambang batas. Sepertinya beberapa ini mengingatkan Anda lagi tentang materi di dasar keseling ya, tentang baku mutu, kemudian perundang-undangan terkait nilai ambang batas. Secara umum, ini kalau mungkin Anda lihat, ini seperti mengingat kembali dari dasar keseling yang pertemuan awal ya. Jadi secara umum, lingkungan hidup ini bukan hanya tentang benda matinya saja, atau hanya manusianya saja, tapi adalah keterikatan atau relasi antara benda hidup, ya, atau kita kenal dengan biotik, dan benda tak hidup atau abiotik, ya, sekaligus dengan perilaku dan energi di dalamnya. Jadi bukan hanya relasi antara biotik abiotik itu, tetapi perilaku manusia, khususnya manusia di dalamnya. Ini adalah pengertian dari lingkungan hidup yang lebih tinggi lagi ya. Kalau awal kita ketahui lingkungan hidup adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, di mana di situ ada hewan, di situ ada air, berarti itu namanya lingkungan. Tapi setelah diperdalam lagi bahwa di dalamnya ada perilaku manusia dan ada daya di dalam. Nah, kesehatan masyarakat itu di mana? Kesehatan masyarakat itu lebih pada perilakunya atau behaviornya ya. Contoh yang supaya kita bisa memahami makna atau fungsi dari kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Misalkan ada tumpukan sampah, kemudian kesehatan masyarakat itu lebih memikirkan kemana gitu. Jadi tumpukan sampah itu bukan perkara orang kesehatan masyarakat, tapi kesehatan masyarakat juga terlibat di dalamnya, tapi bidang lain juga masuk. Contoh, ada tumpukan sampah di sungai yang sedemikian banyak. Kesehatan masyarakat itu memikirkan apa? Kesehatan masyarakat itu memikirkan mengapa banyak orang membuang sampah di sungai. Apa penyebabnya? Apakah mereka nggak tahu bahwa membuang sampah di sungai itu merugikan mereka? Atau mereka tidak punya sarana untuk membuang sampah? Atau ada situasi yang lainnya yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Jadi kesehatan masyarakat itu mencari tahu mengapa orang berperilaku demikian. Dan jika sudah tahu, berarti bagaimana supaya perilaku itu bisa berubah. Jadi merubah perilaku. Nah, kalau begitu sampahnya gimana, Bu? Ya dibersihkan. Setelah dibersihkan, ditaruh di mana, bagaimana penanganannya, itu sebetulnya bukan bagian dari kesehatan masyarakat. Ya, sebetulnya bukan. Ada bagian contohnya teknik lingkungan yang nanti akan mendesain tempat untuk membuang sampah yang baru dibersihkan di sungai. Itu harus bagaimana. Bagaimana desain untuk ada beberapa solusi untuk sampah di sungai. Misalkan dia ditumpuk di suatu lahan, kemudian ditutup, dijadikan public space. Nah, itu adalah ide-ide kompetensi dari teknik lingkungan di dalam. Ya planning gitu ya, teknik itu, atau bisa juga teknik sipil atau arsitek tapi yang tentang lingkungan, kan mereka punya nanti penjurusan sendiri-sendiri ya kalau untuk sipil dan arsitek. Nah, kalau kesehatan masyarakat itu lebih pada perilaku. Tetapi kalau misalkan seorang tenaga kesehatan masyarakat bisa mengetahui hal tersebut sampai bagaimana memecahkan, bagaimana solusinya untuk sampah yang sudah ada itu jauh lebih baik. Jadi dia melebihi kompetensinya. Tapi kompetensi yang harus dia lakukan adalah mengetahui mengapa seseorang bisa berperilaku demikian dan mengubah perilaku. Jadi ini jauh lebih berat karena mengubah perilaku ini akan berdampak bagi generasi long term gitu ya, dan cara melakukannya juga nggak bisa pendek. Program dari seorang tenaga kesehatan masyarakat tuh nggak bisa programnya tuh pendek, tapi programnya itu harus jangka panjang karena mengubah perilaku. Jadi ini makna penting khususnya untuk minat promosi kesehatan. Nah, khususnya untuk minat promosi kesehatan. Untuk minat etik juga sama, tetapi mereka akan ke arah yang berbeda. Contohnya misalkan
kemarin surveillance COVID ya, bagaimana melakukan survei, bagaimana melakukan pencegahan, bagaimana supaya jika terjadi pandemi berikutnya orang bisa siap siaga, mereka membentuk tim satgas bla 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 ya, seperti itu ya. Jadi itu ranah yang berbeda, tetapi mereka merencanakan jika besok terjadi seperti itu, bagaimana mencegahnya. Ya, itu supaya bisa memahami tentang basic kompetensi kalian ya. Kemudian mungkin di sini ada kebingungan juga kalau ada kesehatan masyarakat, mengapa yang paham lingkungan, mengapa ada juga D3 Kesling gitu. D3 Kesling atau kita kenal dengan sanitarian ya. Sanitarian di sini adalah tenaga teknis yang kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Jadi kompetensi untuk sanitarian adalah melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Ya, umpamanya kalau seseorang itu adalah laboran, nah, jadi paham teknisnya, paham dan mampu untuk praktek teknis. Nah, kalau kesehatan masyarakat sebetulnya dia memahami mengapa praktek itu atau penilaian itu wajib dilakukan. Contoh, apakah seorang tenaga kesehatan masyarakat wajib bisa melakukan praktek pengukuran apa ya, misalkan pengukuran COD di air atau BOD di air, biochemical oxygen demand. Wajib bisa melakukan itu. Tidak. Kompetensi mereka tidak di situ. Tapi seorang kesmas itu harus tahu mengapa perlu pemeriksaan itu di dalam air. Pada kualitas air demikian, pemeriksaannya perlu apa saja. Nah, ini kesehatan masyarakat ya. Jadi mengapa perlu dilakukan? Apakah itu penting untuk dilakukan? Itu kesehatan masyarakat. Tapi kalau Anda sampai bisa melakukan, berarti Anda melebihi kompetensi Anda. Itu jauh lebih baik. Nah, oke. Ini ya jadi lingkup yang perlu diterjemahkan di sini. Dan kesehatan masyarakat itu wajib bisa untuk merencanakan perubahan perilaku ya, di masyarakat kaitannya dengan kalau kita bicara ini ya kualitas lingkungan, perubahan di lingkungan hidup. Ya. Oke, ini untuk kompetensi dari kesehatan masyarakat. Kemudian ini gambaran singkat ya beberapa dampak dari pencemaran lingkungan. Berapa dampak dari pencemaran lingkungan? Ada pencemaran udara, jadi ada 3 komponen penting ya di sini ya, udara, air, dan tanah. Ya. Apakah mereka tidak terikat satu sama lain? Mereka sangat terikat. Jadi kalau ada pencemaran udara, pasti ada pencemaran air, ada pencemaran tanah. Itu terjadi secara langsung. Ya, meskipun tidak saat itu, ya, tapi akan terjadi juga. Contoh misalkan asap seperti ini ya, terjadi pencemaran udara. Apakah terjadi pencemaran air? Jelas. Asap yang di atas ini akan membentuk awan menjadi hujan. Hujannya sifatnya hujan asam. Ya, hujan asam masuk ke sumber air, mencemari air, sifat pH menjadi lebih asam. Ke tanah, tanah menjadi lebih asam, panen gagal. Ya kan? Itu dari pencemaran udara. Kalau saya buang sampah gimana, Bu? Itu kan saya hanya di tanah. Gitu. Apakah itu bisa mencemari udara? Bisa. Kalau sampahnya bertumpuk, tidak dipisah antara organik dan anorganik, ya, maka akan timbul pembusukan anaerobik yang menimbulkan gas metana yang berbau, timbul bau atau gas. Jadi terjadi pencemaran udara di dalamnya. Nah, kemudian airnya gimana, Bu? Ya, kalau Anda buang sampahnya adalah seperti contoh di hutan ini. Hutan ini kan daerah resapan air, dan pasti dia letaknya di bagian atas ya kalau hutannya, atau tinggi ya, dataran tinggi. Kalau sumber air itu tercemari oleh sampah, maka air itu turun dari dataran tinggi ke dataran rendah, maka air dari yang di dataran rendah ini akan tercemar juga. Jadi sekarang mengapa Anda bisa mengetahui mengapa semua TPA di Indonesia itu tempatnya nggak di dataran tinggi, harus di dataran yang paling rendah, supaya tidak terjadi pencemaran air tadi. Ya, jadi ini contohnya. Kalau pencemaran air gimana, Bu? Apakah bisa terjadi pencemaran udara? Nah, kalau pencemaran air dia lebih ke pencemaran tanah dan lebih kepada toksi, menimbulkan dampak langsung pada manusianya. Mencemari lingkungan air, akhirnya mencemari, membawa bahan-bahan kontaminan ke sumber air yang diterima oleh manusia.
Jadi ini ya jalannya. Oke. Nah, sering dalam suatu kasus kita berpendapat beberapa hal yang berbeda. Saat suatu sungai, ya, seseorang misalkan mandi di sungai, kita menganggap bahwa dia mencemari air itu. Tapi ada beberapa lagi yang menganggap Allah nggak mencemari air kok, dia hanya mandi yang mandi di sungai kan hanya orang sedikit. Ini daerah ini tidak untuk umum gitu ya. Jadi nggak mencemari. Mereka punya banyak pertimbangan yang berbeda, tolak ukur yang berbeda. Nah, padahal kalau menilai kualitas lingkungan kita harus berpikir secara objektif, bukan subjektivitas. Ya. Mencemari tidak mencemari itu harus terbukti secara objektif. Berarti kita harus punya angka. Bagaimana menilai bahwa saya telah membuat pencemaran adalah dengan suatu nilai. Nilainya itu dikatakan dengan nilai ambang batas atau baku mutu lingkungan. Ya, nilai ambang batas atau baku mutu lingkungan itu adalah ukuran batas maksimal ya untuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya misalkan pencemaran E. coli di dalam air. E. coli kan makhluk hidup ya, bakteri. Zat itu zat kimia, misalkan pencemaran timbal atau raksa di dalam air. Energi itu contohnya pencemaran akibat buangan kalor atau panas dari kondensor pabrik ya ke sungai, ke laut ya. Atau komponen yang lain. Komponen yang lain dimaksud sini adalah komponen radioaktif yang ada atau harus ada. Jadi ada beberapa komponen yang memang harus ada dalam lingkungan, ada beberapa komponen yang itu boleh, tapi ada batasnya. Ada beberapa komponen yang satu pun nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Itu ada seperti itu. Keadaannya ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya. Jadi air itu punya kayak seperti tenggang keberadaan, artinya dia bisa memberikan toleransi keberadaan. Oh, boleh kok ada besi di dalam badan air. Tidak akan mencemari air asal kadarnya 0,3 ppm. Oh, boleh kok ada mangan di dalam air asal kadarnya nggak boleh lebih dari 0,1 ppm. Kalau pestisida DDT gimana? Tidak boleh ada di dalam air. Nah, 0,01 ppm tidak boleh ada. Itu ada ketentuannya. Yaitu jadi ini yang dimaksud dengan toleransi. Keberadaan toleransi suatu komponen atau zat atau energi boleh di dalam air atau lingkungan hidup. Nah, nilai ambang batas ini biasanya identik dengan nilai tertinggi suatu tadi zat, makhluk hidup atau komponen lain. Oke. Yang berikutnya, nah, daya dukung. Apa akibatnya jika badan sungai atau badan air atau sungai ini menerima komponen yang ternyata jumlahnya melebihi baku mutunya? Maka daya dukung lingkungannya akan menurun. Nah, daya dukung lingkungan ini adalah kemampuan makhluk hidup atau lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang lain. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan yang lain. Jadi, semisal Anda suatu saat ini naik gunung dan Anda sikat gigi pakai pasta gigi. Nah, tetapi air sungai ini kan debitnya deras ya, Anda lihat debitnya deras, banyak, ya berarti pasta gigi Anda itu nggak mencemari karena dia bisa diencerkan. Tetapi beda halnya kalau suatu pabrik ini membuang limbah yang membuat buih atau deterjen ke dalam sungai, atau usaha laundry membuang limbah buangannya ke sungai. Nah, apabila sungai ada perubahan menjadi berbuih, berarti dia sudah nggak mampu untuk menenggang atau mentoleransi keberadaan komponen tersebut, sehingga dia berubah. Yang semula dia tidak ada buihnya, tiba-tiba banyak buihnya. Daya dukung lingkungannya tidak mampu untuk menahan laju banyaknya kontaminan di dalam.
Itu ya, ini yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan atau daya tenggang atau daya toleransi. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah carrying capacity. Jadi kemampuan dia untuk membawa kontaminan itu, mengencerkannya. Demikian juga dengan sistem komponen lingkungan hidup yang lain, yaitu tanah dan udara. Nah, ini gambarannya untuk pencemaran yang terjadi ya, dari semula yang sungainya bersih, kemudian suatu kali ada pabrik ya yang membuang limbah di laut ya atau di sungai, bebek-bebek ini kemudian warnanya jadi hitam. Ini tuh gambaran, jadi ada suatu protes di Eropa ya sekitar tahun 80-an. Protes itu dilakukan hampir semua warga turun ke jalan, tetapi juga didukung oleh beberapa seniman. Ini salah satu gambaran dari seniman komikus yang mengisi suatu kolom di surat kabar nasional di negara tersebut. Jadi dia menggambar seperti ini. Jadi semacam sindiran bagi pemilik dari pabrik ini. Gambar. Oke. Jadi pencemaran lingkungan ini terjadi jika yang pertama ada pencemar yang melebihi baku mutu sehingga menurunkan daya dukung lingkungan. Jadi ada pencemar saja nggak cukup. Bagaimana jumlah pencemarnya, gitu ya? Apakah melebihi baku mutu? Kalau nggak melebihi baku mutu gimana? Ya berarti dianggap tidak mencemari, gitu. Tapi berapa pencemarnya? Kalau hanya satu mungkin nggak mencemari. Tapi kalau dia ada 10-15 komponen kurang dari baku mutu, gimana Bu? Ya kita hitung dia menurunkan daya dukung lingkungan atau enggak. Nah, nanti bukan tugas ya, materi-materi kita berikutnya kita akan menilai bagaimana penilaian daya dukung lingkungan itu sendiri. Jadi jika dia melebihi daya dukung lingkungan, maka dikatakan pencemari lingkungan. Ada grade nanti untuk daya dukung seperti IPK A, B, C, D, E. Semakin rendah kelasnya berarti daya dukungnya semakin turun dan peruntukan sungai itu semakin turun. Yang semula mungkin sungainya bisa diperuntukkan untuk sumber air bersih, ya, karena ada pencemaran turun lagi. Jadi sumber untuk pengairan. Beberapa tahun kemudian turun lagi daya dukungnya menjadi waduk, gitu ya. Ya, jadi ini penurunan daya dukung lingkungan itu konteksnya seperti itu. Peruntukan semakin rendah nilainya, maka peruntukannya akan dilakukan updating lagi. Oke, ini tadi makna tentang pencemaran lingkungan. Ini sudah tahu ya, yaitu masuk atau dimasukkannya. Jadi masuk atau dimasukkan ini kata yang berbeda. Masuk ini artinya dia tidak sengaja, dan dimasukkan itu disengaja. Tidak disengaja karena apa? Karena alam. Contohnya misalkan terjadi erupsi gunung berapi, ya, otomatis kualitas udara menjadi asam karena ada erupsi. Itu kan tidak disengaja. Ya. Kemudian terjadi banjir. Nah, banjir yang membawa lumpur ke sungai, sungai warnanya jadi lebih coklat, berarti kan masuk secara nggak sengaja. Terjadi tsunami sehingga kualitas air atau kualitas tanah ya menjadi asam, menjadi asin ya, pH-nya menjadi basa. Itu kan tidak disengaja. Jadi masuk ini biasanya karena kejadian alam atau kita kenal dengan biogenik ya, kejadian biogenik. Kalau dimasukkannya ini adalah sesuatu yang disengaja. Ya, dimasukkan bisa oleh siapa saja yang memasukkan ini? Oleh manusia, kegiatan manusia. Atau kita kenal sebagai sumber antropogenik. Apa saja kegiatan manusia? Rumah tangga, transportasi, industri, pariwisata. Ya, ini hal yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Berpotensi, ya. Berpotensi ya, tapi belum tentu. Masuk atau dimasukkannya apa saja yang dimasukkan, bisa makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya apa? Memasukkan E. coli, Bu. Ya, kalau ada masyarakat yang buang masih BAB ya sembarangan di sungai, ya, dia kan memasukkan makhluk hidup ya, cemaran mikroba di dalam sungai. Ya, memandikan
hewan ternak di sungai yang nanti akhirnya muaranya itu akan digunakan sebagai sumber air bersih penduduk di kota. Itu kan juga kegiatan yang memasukkan mikroba, ya, dan bisa juga memasukkan zat yang lain karena di beberapa tahun 1990-an itu pernah terjadi pencemaran nitrat di suatu badan sungai di Bandung. Penyebabnya ternyata setelah dicari lebih jauh itu ada banyak peternak sapi yang memandikan hewan ternaknya di sungai. Jadi di Bandung Atas itu banyak peternak yang memandikan hewan ternaknya di sungai, bahkan ternaknya itu banyak yang membuang tinja, ya, tinja ternak ya di sungai. Nah, padahal ternak hewan-hewan yang memakan rumput ini berpotensi mengandung nitrat yang tinggi. Akhirnya di bagian hilir, ya, di bagian bawah yang lebih rendah itu ada kejadian bayi yang kelebihan nitrat. Jadi banyak bayi-bayi yang tiba-tiba ini membiru, ya, karena ternyata beberapa bayi pada umur tertentu kan boleh minum, ya. Jadi ibunya membuatkan minum apa, atau minum air putih atau minum teh gitu ya, minum air putih misalkan, ternyata air itu mengandung nitrat. Nah, bayi ini nggak kuat, akhirnya terjadi kejadian tadi, apa namanya, bayi-bayi yang membiru kekurangan oksigen. Sedangkan kalau orang tuanya nggak masalah. Ya, ini contohnya. Ya, hingga melebihi baku mutu lingkungan. Jadi dikatakan mencemari jika Nah, untuk parameter kualitas lingkungan ini bisa kualitatif, bisa kuanti, bisa kualitatif. Nah, ini contoh untuk data-data penilaian kualitas lingkungan yang sudah dari data kuanti menjadi data kuali. Ya. Merah tua biasanya pencemaran lebih tinggi, ya, seperti ini. Jadi dia kualinya ini tercemar tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang. Kok bisa tahu seperti itu, Bu? Dari semulanya data kuanti. Jadi seperti itu. Data kuanti, terus mereka buat pemetaan menjadi data kuali. Ini bisa Anda dalami cara pembuatan seperti ini nanti di minat epidemiologi. Jadi kita di minat epidemiologi itu lebih pada pembuatan prediksi, ya, melakukan pemetaan dan memprediksi kejadian suatu penyakit di masa mendatang. Untuk pencegahan suatu penyakit di masa mendatang yang terjadi sekarang. Oke, untuk komponen kualitas air ada 4 komponen, tapi yang utama itu fisik, kimia, dan mikrobiologi. Radioaktivitas jarang diteliti di Indonesia, karena di Indonesia sendiri juga tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir, ya. Jadi isu ini masih belum jadi isu penting, ya, di Indonesia. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke... Untuk mengukur kualitas lingkungan, ini daya dukungnya seberapa tinggi, kita kenal dengan indeks lingkungan. Ya, nanti indeks lingkungan itu bermacam-macam. Ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tanah, ya. Ada bermacam-macam judul indeksnya. Nanti ini bisa dibaca lagi. Atau kita kenal dengan indeks lingkungan hidup kalau di Kemenlh nanti. Oke. Nah, kita beralih ke penugasan. Nah, tadi kan saya sudah menginformasikan tentang baku mutu lingkungan hidup, ya. Nah, sekarang yang berikutnya, silakan Anda mencari baku mutu lingkungan hidup di daerah Anda. Terserah mau baku mutu apa. Bisa air, udara, atau tanah, ya, baku mutu terkait lingkungan hidup. Sesuai dengan provinsi Anda masing-masing. Kemudian, yang kedua, Anda silakan mencari baku mutu pembanding, tapi tingkatnya internasional. Ya, tingkatnya internasional. Bisa dari WHO, ya, atau dari Environmental Protection Agency, EPA. EPA itu
Kementerian Lingkungan Hidup tapi untuk benua Amerika. Ya. Kalau WHO kan global ya, kalau EPA itu untuk benua Amerika. Boleh pilih salah satu, misalkan saya dari Jogja, saya mencari tentang baku mutu kualitas udara di Provinsi DIY, apa saja komponennya, kemudian saya cari juga baku mutu kualitas udara yang dikeluarkan oleh internasional atau global. Bisa benua Amerika, benua Eropa, atau global yang WHO ya. Misalkan saya menemukan yang dari WHO kualitas udara, saya membandingkan, oh di Indonesia ini kualitas udara untuk timbal ya sekian ppm, di WHO lebih rendah atau lebih tinggi. Ya, hanya itu saja, hanya membandingkan, kemudian membahas Indonesia ini jauh lebih ketat atau lebih longgar dari baku mutu banding tersebut. Ya, berapa jumlah komponen baku mutu yang dibahas, Bu? Saya minta 5 parameter, ya 5 komponen. Ya, misalkan contohnya kalau air ya ada pH, ada BOD, COD, besi, mangan. Ya 5 udah cukup deh ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa, tapi minimal 5. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya mungkin? Izin Bu, saya mau bertanya. Ya silahkan. Berarti untuk tugas yang diberikan ini hanya membandingkan nilai ambang batas dari komponen antara BMK daerah masing-masing dan juga BMK yang dari luar Indonesia. Seperti itu ya, Bu. Ya Jadi betul. dibandingkannya itu apakah memang nilainya itu lebih ketat saja, tidak ada penjelasan lain? Maksudnya hanya membahas itu aja saja ya, Bu? Ya, itu saja. Karena ini baru dasar ya. Nanti kita akan dalami di perkuliahan yang lainnya. Jadi setidaknya mahasiswa itu terbuka bahwa baku mutu ini ada baku mutu globalnya. Gitu. Karena contoh ya, baku mutu air di Indonesia untuk besi itu 0,3 ppm. Tapi setelah saya cross check dengan baku mutu air di WHO itu untuk besi 0 di Indonesia 0,3 ppm. Untuk WHO itu 0,1 ppm. Jadi WHO menginformasikan kalau ada besi di air 0,2 ppm dianggap tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan di Indonesia itu maksimal 0,3 ppm. Artinya apa? Kalau ada besi 0,2 ppm masih dianggap memenuhi baku mutu gitu. Nah, kemudian nanti kita itu saja yang dibahas. Berarti Indonesia secara sebagian besar dari 5 komponen ini semua lebih longgar atau lebih ketat. Nanti tergantung pembahasan Anda. Itu saja membahasnya. Nanti kita akan memahami mengapa bisa dilakukan demikian. Mengapa WHO melakukan itu, mengapa Indonesia melakukan baku mutu yang lebih longgar. Gitu. Gitu ya, itu saja. Cukup itu Baik, Bu. saja. Terima kasih, Bu. Ya, lebih mudah kan ya, tugasnya harusnya bisa lebih cepat. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau misalkan Anda ingin Izin membahas bertanya, lebih Bu. mendalam, eh, mungkin bisa tambahan ya tadi ya Sumantro. Kalau Anda ingin membahas lebih mendalam, saya mungkin bisa memberikan clue ya. Kalau Anda ingin tertarik lebih mendalam, cari toksikologinya. Ya, cari toksikologi. Misalkan Anda membahas komponen besi, cari toksikologi besi dalam air itu maksimal harus berapa? Pembandingnya itu adalah nilai toksikologinya itu. Kalau ingin membahas lebih mendalam gitu ya. Tapi kalau bahasnya itu lebih ketat, itu lebih longgar saja sudah saya anggap benar. Tapi kalau mau membahas lebih mendalam ya berarti ada penilaian saya yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Jadi ada batas baik, ada batas sangat baik untuk penilaian. Gitu, Sumantro. Baik, Bu. Ada lagi? Silakan. Tadi siapa ya? Tadi Bu, siapa yang izin bertanya? bertanya, Bu. Ya, ya silakan Ali. Saya, Bu. Jadi BMK di daerah masing-masing dan BMK itu masing-masing 5 ya, Bu? BMK Anda itu misalkan Anda mau milih peraturan kualitas air provinsi mana Anda? Jawa Tengah, Bu. Ya, Provinsi Jawa Tengah itu punya kualitas airnya. Cari ada lampirannya. Kemudian setelah itu Anda cari ke kualitas air
ya baku mutu kualitas air di internasional dari websitenya WHO. Download. Kemudian dari yang Jawa Tengah Anda cuma cari minimal 5. Mau lebih dari 5 boleh, minimal 5. Ya, minimal 5. Apa saja yang mau Anda ambil silahkan, bebas. Anda mau, 5 ini mau saya distribusikan rata. Biologi saya ambil 1, ekoli, yang kimia saya ambil 2, yang fisik saya ambil 2 komponen gitu ya. Contoh yang biologi kamu ambil ekoli, yang kimia saya ambil kadar besi dan kadar mangan, kemudian yang fisik saya ambil kekeruhan dan pH. Ya Anda bandingkan nanti 5 komponen itu dengan baku mutu internasional. Gitu ya. Ibu. Mudah-mudahan Terima bisa kasih. dipahami. Mohon maaf Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu, karena saya ini mata kuliah baru untuk saya ya Bu ya. Jadi mengenai baku mutu lingkungan itu sudah ada komponen-komponennya nanti di datanya itu pasti ada ya Bu ya, nanti dicari. Ada di lampiran. Pasti harus lengkap lampirannya ya. Ada beberapa website saat Anda mengunduh dia tidak menyertakan lampiran. Jadi cari sampai ada lampirannya, karena lampirannya itu pasti ada baku mutunya berapa nilainya. Ya, berarti kita harus menampilkan lampirannya itu juga ya Bu ya? Iya, betul. Jadi di LMS ada informasi lanjut, jadi yang di-upload itu adalah makalah Anda.